Pemirsa, berbagai universitas di Amerika Serikat memperingatkan mahasiswa internasional yang berlibur panjang Natal dan Tahun Baru agar kembali sebelum hari pelantikan Presiden terpilih Donald Trump agar tidak bermasalah dengan visa atau saat di bandara. Hal ini berkaca dari periode pertama Trump yang memberlakukan larangan perjalanan yang berimbas pada mahasiswa internasional. Untuk mengetahui laporan selengkapnya dan berita lain dari Amerika Serikat, kami bergabung langsung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputri di Washington DC. Halo, selamat pagi waktu Indonesia. Valdia, seperti apa bunyi peringatan dari Donald Trump dan universitas mana saja yang telah merilis peringatan ini? Selamat petang waktu Washington DC, Glo, Alka, dan juga pemirsa. Dalam sebuah email rutin, Universitas Harvard menjawab kekhawatiran mahasiswanya mengenai imigrasi di bawah pemerintahan yang baru akibat perubahan-perubahan kebijakan terkait imigrasi tersebut. Dalam emailnya kepada mahasiswa internasional, Harvard mengatakan saran berulang kami untuk pulang ke Amerika Serikat sebelum semester dimulai, yakni sebelum hari libur Martin Luther King pada bulan Januari. Nah, Martin Luther King ini adalah libur nasional yang jatuh pada tanggal 20 Januari 2025 berbarengan atau sama dengan pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. Padahal pada email-email rutin sebelumnya Harvard tidak pernah menyatakan hari libur ini sebagai batas yang direkomendasikan bagi mahasiswa internasional untuk pulang dari libur Natal dan Tahun Barunya ke Amerika Serikat. Selain Harvard juga ada berbagai universitas lain yang mengeluarkan peringatan serupa kepada mahasiswa-mahasiswa internasionalnya, termasuk ada USC atau University of Southern California, kemudian ada juga University of Pennsylvania dan juga Cornell di antara banyak universitas lainnya. Nah, peringatan ini bukanlah tanpa alasan. Pada 2017, 1 minggu setelah dilantik pada periode pertamanya, Trump mengeluarkan sebuah impres atau instruksi presiden yang melarang siapapun dari 7 negara mayoritas Muslim untuk masuk ke Amerika Serikat, termasuk diantaranya Libya, Somalia, Sudan, Syria, Irak, Iran, dan juga Yemen. Nah, akibatnya banyak orang-orang yang tidak mendapatkan visa atau saat mendarat ini tidak bisa keluar dari bandara atau ditahan di bandara. Nah, yang terkena imbasnya ini termasuk tentu saja mahasiswa internasional, kemudian staf pengajar, pebisnis, bahkan turis. Trump kemudian menghapus beberapa negara di dalam list tersebut dan menambahkan negara-negara lain yang bukan mayoritas Muslim seperti Korea Utara dan juga Venezuela. Nah, Indonesia ini tidak pernah ada di antara negara-negara di dalam list tersebut, namun pada akhirnya ada 15 negara yang terkena imbasnya. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terdapat 40.000 orang yang akhirnya ditolak visanya akibat imbas dari larangan tersebut. Nah, pada 2021, impres ini dicabut oleh Joe Biden setelah ia menjabat. Namun sekarang Trump ini menjanjikan kebijakan yang lebih ketat mengenai hal ini meski belum ada proposal yang konkret. Nah, sekarang bagaimana tanggapan dari mahasiswa-mahasiswa internasional yang mendapatkan peringatan ini? Mereka tentu saja cemas begitu, apalagi mereka yang telah merencanakan perjalanan liburan mereka sebelum peringatan ini dikeluarkan. Nah, mereka yang cemas ini termasuk mahasiswa dari Tiongkok. Meski pada 2017 Tiongkok ini tidak termasuk dalam list atau daftar negara-negara yang dilarang masuk ke Amerika Serikat. Nah, rekan-rekan, itulah update terkini dari peringatan kepada mahasiswa internasional. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pada sekarang ini atau beberapa hari sebelum Tahun Baru 2025, banyak orang yang sudah memikirkan atau bahkan sudah mempunyai resolusi. Namun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar resolusi itu bertahan? Simak laporan dari jurnalis VOA Nova Purwadi berikut ini. 3, 2, 1. Setiap pergantian tahun, banyak warga Amerika Serikat mencanangkan resolusi tahun baru. Just try to be more healthy, cut back on my drinking and cigar smoking, try to save up on some money and overall try to live a better life. The usual, lose weight, drink less, exercise more.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, resolusi seputar kesehatan fisik dan seputar keuangan masih menjadi resolusi tahun baru teratas untuk tahun 2025. Pertanyaannya setiap tahun adalah seberapa lama orang bisa menepati resolusi tahun barunya. Psikolog umumnya tetap melihat ada sisi positif dari mencanangkan resolusi. One of the things that makes New Year's resolutions so invigorating is that we can sort of start anew, cast aside the expectations and the unfulfilled goals and set new ones. Orang disarankan untuk berfokus pada proses, bukan target tertentu. Misalnya lari atau yoga sekian kali seminggu, bukan target turun 5 kg dalam sekian hari. The goals should be seen as what they are, which is a tool in your tool set to allow you to continue to grow. Not for what you can achieve by achieving that goal, but what you become by pursuing growth. Because as humans, we are creatures that aspire. Satu hal kunci adalah jangan terlalu rumit memikirkan komitmen terhadap resolusi. Dan memulai kebiasaan baru ini tak harus menunggu tahun baru. Resolusinya, jadi yang pertama adalah jangan rumit dan juga yang bisa menjadi kebiasaan. Jangan hanya fokus pada hasil tetapi pada proses. Itu dia rekan-rekan, kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Washington DC, Valdia Baraputri. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.